Katanya kalau tak kenal, maka tak sayang. Padahal udah kenal pun belum tentu disayang. I'm okay. I'm fine. Kincana, Kincana, ting, neng, 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 neng. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Brian Sanjaya di jurusan akuntansi kelas eksekutif di kampus Ukrida. Dan di mata kuliah perpajakan lanjutan ini, saya diberi kesempatan untuk mengupas tuntas terkait BPHTB. Tanpa berbasa-basi, langsung saja kita mulai. Yang pertama, apa itu BPHTB? BPHTB adalah singkatan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. BPHTB adalah jenis pajak yang wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan saat mereka memperoleh hak atas tanah atau bangunan seperti rumah, gedung, dan lain sebagainya. Jadi yang menjadi sebuah perhatian dalam BPHTB bukan hanya kepemilikan tanah atau bangunan, tetapi juga adanya perolehan hak atas tanah atau bangunan tersebut. Selanjutnya adalah subjek BPHTB. Subjek BPHTB pada dasarnya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Sebagai contoh, ada seseorang ibu yang membeli rumah. Dalam transaksi tersebut, ibu itu memperoleh hak atas rumah, sehingga ibu tersebut merupakan wajib pajak atau subjek pajak BPHTB. Contoh lainnya adalah seorang yang memperoleh tanah atas warisan. Jadi, orang tersebut menerima dan memperoleh hak atas tanah dari warisan tersebut, sehingga orang tersebut juga merupakan subjek pajak BPHTB sesuai dengan ketentuan tertentu. Jadi sebagai kesimpulan, pihak yang menerima atau memperoleh hak atas tanah atau bangunan merupakan pihak atau subjek yang dikenakan BPHTB. Berikutnya adalah objek BPHTB. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak tersebut dapat didapatkan dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan melalui pemindahan hak seperti jual beli, untuk menukar, hibah, warisan, dan lain sebagainya. Selain itu, BPHTB juga dapat timbul dari pemberian hak baru, yaitu karena pelepasan hak atau pemberian hak di luar pelepasan hak. Hak atas tanah dan bangunan yang menjadi sebuah objek BPHTB meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan lain sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa objek BPHTB adalah adanya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selanjutnya, tidak semua perolehan hak atas tanah dan bangunan dikenakan BPHTB. Adapun juga pengecualian terhadap objek BPHTB tersebut. Yang pertama, untuk kantor pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara negara, dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah. Kedua, oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan atau pembangunan untuk kepentingan umum. Yang ketiga, untuk badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Kelima, karena konversi hak atau perbuatan hukum lain yang tidak mengakibatkan perubahan nama. Yang keenam, karena wakaf. Ketujuh, untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi ketentuan tertentu, terutama terkait kepemilikan rumah pertama. Jadi, penting untuk membedakan antara objek BPHTB dan perolehan yang dikecualikan dari objek BPHTB tersebut. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita akan masuk ke bagian yang penting dalam perhitungan BPHTB, yaitu adalah NPOP. Mungkin teman-teman ada yang nanya, apa itu NPOP? NPOP merupakan singkatan dari nilai perolehan objek pajak. Dan NPOP ini biasa digunakan sebagai dasar pengenaan BPHTB. Seperti itu. Cara menentukan NPOP bergantung pada jenis hak perolehannya. Untuk jual beli, NPOP ditentukan berdasarkan harga transaksi yang sebenarnya. Untuk menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah, NPOP menggunakan nilai pasar. Sedangkan untuk lelang, NPOP menggunakan harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang. Dan ada satu hal penting,
Apabila NPOP tidak diketahui atau NPOP lebih rendah dibanding NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBBP 2 pada tahun periode perolehan, maka dasar pengenaan BPHTB adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBBP 2 pada tahun periode perolehan. Jadi, secara kesimpulan, NPOP ditentukan berdasarkan jenis transaksi. Dan jika NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP, maka NJOP lah yang digunakan sebagai dasar pengenaan. Seperti itu. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam rumus perhitungan BPHTB. Rumus dasarnya ialah tarif BPHTB dikali NPOP dikurangi NPOP TKP. NPOP TKP adalah nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Berdasarkan Undang-Undang HKPD, NPOP TKP untuk perolehan hak pertama wajib pajak ditetapkan paling sedikit 80 juta. Sedangkan untuk perolehan karena hibah wasiat atau waris yang diterima oleh orang pribadi yang masih memiliki hubungan keluarga saudara, NPOP TKP ditetapkan paling sedikit 300 juta. Namun perlu diperhatikan bahwa nilai NPOP TKP di setiap daerah itu berbeda, dan setiap nilai NPOP TKP ditetapkan oleh peraturan daerah atau perda di setiap daerah. Jadi dalam praktik kita harus memperhatikan angka NPOP TKP di mana tempat BPHTB tersebut terletak. Untuk tarif BPHTB paling tinggi sebesar 5%, dan tarif tersebut harus mengacu pada peraturan daerah yang bersangkutan. Oke teman-teman semua, sekarang kita akan masuk ke bagian akhir, yaitu adalah perhitungan BPHTB. Mari kita masuk ke contoh soal nomor 1. Bapak J membeli tanah dan bangunan di sektor 9 Bintaro bulan Desember 2023 dengan nilai perolehan sebesar 1.750 juta. NPOP TKP di daerah Jakarta sebesar 100 juta dan 50 juta. Dan NJOP untuk tanah dan bangunan di sana sebesar 700 juta. Hitunglah BPHTB terhutang. Oke, jadi teman-teman sudah tahu ya bahwa rumus perhitungan BPHTB yaitu tarif BPHTB dikali NPOP dikurangi NPOP TKP. Jadi dari soal ini kita sudah tahu bahwa nilai perolehan dari tanah dan bangunan yaitu adalah 1.750 juta. Jadi sekarang kita akan masukkan 1.750 juta, dan NPOP TKP di daerah Jakarta sebesar 100 juta dan 50 juta. Nah, karena di sini ada lebih dari satu nilai NPOP TKP, maka nilai yang kita ambil adalah nilai yang paling besar, yaitu 100 juta. Oke, jadi 1.750 juta dikurangi dengan 100 juta hasilnya adalah 1.650 juta. Lalu kita masuk ke perhitungan tarif BPHTB. Karena tarif BPHTB adalah 5%, jadi 1.650 juta dikalikan dengan 5%, maka BPHTB terhutang adalah 82.500. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 2. Seorang anak memperoleh warisan dari ayahnya dengan nilai pasar sebesar 500 juta. NJOP yang tercantum dalam SPPT sebesar 800 juta. NPOP TKP sebesar 300 juta. Berapa besar BPHTB yang terhutang? Oke, jadi di sini kita tahu bahwa anak ini memperoleh dengan nilai pasar sebesar 500 juta. Oke. Lalu NPOP TKP-nya adalah 300 juta. Jadi kita perhatikan. Jadi 500 juta dikurangi 300 juta hasilnya adalah 200 juta. Lalu kita langsung masuk ke tarifnya. 200 juta dikali dengan tarif BPHTB 5%. Lalu dikalikan dengan 50%. Kenapa dikalikan 50%? Karena ketika kita memperoleh warisan, maka kita dikenakan tarif 50%. Jadi hasilnya adalah 5 juta. Lalu kita akan masuk ke soal terakhir. Soal terakhir ini adalah soal kuis untuk teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa ketik atau tulis di kolom komentar.
Jadi wajib pajak A membeli sebidang tanah di kota J sebesar 100 juta. NJOP PBB pada tahun terjadinya transaksi adalah 95 juta. Jika NJOP TKP kota J atas transaksi tersebut sebesar 60 juta, maka berapakah BHP-HTB yang terutang? Oh ya, saya lupa jelaskan. Di sini di soal 1 dan 2 kan dia kan ada menjelaskan NJOP ya. Kenapa kita nggak pakai NJOP? Karena yaitu bukan dalam rumusnya. Yang ada di rumusnya adalah NPOP dikurangi dengan NPOP TKP. Seperti itu. Oke teman-teman semuanya, berikut ada hal yang bisa saya sampaikan terkait materi BPHTB di video ini. Saya harap video ini bisa memberikan manfaat dan juga bisa memberikan sebuah insight bagi teman-teman yang ingin mempelajari BPHTB lebih dalam. Saya Brian Sanjaya dari jurusan akuntansi Ukrida. Saya izin mengundurkan diri dan mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya izin mengundurkan diri. Terima kasih.